Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, setelah kita memahami tadi bagaimana pendekatan-pendekatan, maka sekarang kita juga perlu memahami tentang struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum pendidikan anak usia dini ya, antara lain adalah RA, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini adalah yang tadi, yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler. Ini pembelajaran intrakurikuler, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi yang perlu kita ingat ketika kita bicara tentang pembelajaran intrakurikuler, maka yang ingin kita capai adalah CP, capaian pembelajaran. Kemudian proyek penguatan profil pelajar. Nah, ini berarti kegiatannya kegiatan khusus ditujukannya untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran. Nah, ini mungkin hal penting yang harus kita pahami. Jadi, jam pelajarannya bisa dijumlahkan. Di sini jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar tidak harus sama di sini. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang dari proyek lainnya. Sobat pelatihan, hal juga yang harus kita perhatikan selain tadi adalah struktur kurikulum, kita juga harus memperhatikan tentang muatan lokal. Madrasah menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Madrasah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik madrasah secara fleksibel melalui 3 pilihan. Yang pertama adalah mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar atau mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sobat pelatihan, struktur kurikulum di setiap jenjang itu berbeda. Yang pertama, struktur kurikulum di RA ini antara lain adalah untuk intrakurikuler berdasarkan regulasi yang mengatur kurikulum merdeka, kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di CP, fase pondasi. Jadi, untuk RA, untuk struktur kurikulum di RA, intrakurikulernya adalah untuk mencapai CP pada fase pondasi. Nah, intisari kegiatan pembelajaran intrakurikulernya adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Nah, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan intrakurikuler pada RA, itu kata kuncinya adalah menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, kokurikulernya dimaknai sebagai P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan PPRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini dirancang dalam bentuk kokurikuler atau juga dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penguatan profil pelajar pada jenjang PAUD ini pada jenjang RA dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Pelaksanaannya menggunakan alokasi waktu kegiatan di RA dengan ketentuan 1-2 proyek profil dalam 1 tahun di sini dengan 4 tema yang sudah ditentukan. Temanya antara lain Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, Imajinasi dan Kreativitasku.
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini dirancang agar anak mencapai dimensi, elemen, dan subelemen pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan PPRA yang dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 10 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kemudian untuk ekstrakurikulernya ini dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan satuan RA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian anak secara optimal. Nah, ini sekali lagi ini adalah struktur kurikulum di RA. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih struktur kurikulum SD atau MI. Untuk struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 serta fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini Satuan Pendidikan SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD di sini MI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang dialokasikan sekitar 20-30% beban belajar per tahun. Nah, di sini pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin dilakukan secara fleksibel. Di sini baik muatannya maupun waktu pelaksanaannya. Jadi untuk pelaksanaan P5 dan PPRA ini di semua jenjang, baik itu MI, MTS, MA, semuanya dilakukan secara fleksibel. Fleksibel dari apa? Muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Nah, ini adalah struktur kurikulum SD. Selanjutnya, struktur kurikulum MTS, yaitu struktur kurikulum yang terdiri dari 1 fase, yaitu fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Struktur kurikulum MTS terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang alokasinya sama 20-30% total JP per tahun. Jadi untuk P5 dan PPRA itu semua jenjang sama, baik itu dari mulai MI, MTS, MA itu 20-30% dari total JP per tahun. Kemudian pelaksanaannya juga sama. Di sini P5 dan PPRA dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Selanjutnya, ya, struktur kurikulum MA. Di sini kita melihat bahwa struktur kurikulum MA terdiri juga dari 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Nah, di sini struktur pembelajarannya pun sama, pembelajaran intrakurikuler P5 dan PPRA yang sekitar juga sama 20-30%. Nah, di sini satuan juga wajib membuka kelompok mata pelajaran umum sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Pada setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran. Nah, ini adalah untuk fase F untuk kelas 11 dan 12.
Untuk fase F, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama. Kelompok mata pelajaran umum, di sini setiap MA wajib membuka dan mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti semua peserta didik MA. Dan juga ada kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, khusus untuk madrasah yang ditetapkan pemerintah sebagai madrasah sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia di MA. Nah, kemudian yang terakhir adalah struktur kurikulum MAK. Pada MAK ini juga sama, dibagi menjadi 2, intrakurikuler P5 dan PPRA, alokasinya juga sama 20-30%, pelaksanaannya juga sama secara fleksibel. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita mempelajari bagaimana komponen 3 pengorganisasian pembelajaran, maka mari kita pelajari dalam panduan. Tadi kita baru menjelaskan tentang strukturnya, maka secara lebih rinci kita perlu mempelajarinya dalam panduan kurikulum operasional madrasah untuk madrasah. Kemudian kalau RA ingin lebih rinci lagi bisa melihat kepada panduan IKM RA. Nah, apa yang harus kita lihat? Bagaimana pengorganisasian muatan pembelajarannya sesuai dengan jenjang masing-masing. Lalu untuk madrasah, silakan pelajari alokasi waktu intrakurikuler per tahunnya. Lalu pelajari juga alokasi waktu P5 dan PPRA per tahun dan pelajari total JP per tahun. Sehingga kita bisa membuat perorganisasian muatan pembelajaran sesuai dengan jenjang masing-masing. Sobat pelatihan, demikian pengorganisasian pembelajaran yang perlu kita terus pelajari secara lebih rinci dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing madrasah. Selamat mencoba untuk membuatnya masing-masing sesuai dengan jenjang masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.